Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yuk kita simak bersama-sama ya. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5. Sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip, atau dasar. Pancasila juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yang isinya dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minum minuman keras. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI tersebut, para pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar negara antara lain Mr. Supomo, Mr. Mohyamin, dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memakai istilah Pancasila pada saat beliau menyampaikan pidato mengenai dasar negara atau landasan dalam kehidupan kenegaraan pada tanggal 1 Juni 1945. Makna Pancasila menurut beberapa pakar yaitu yang pertama, dari Notonegoro mengatakan bahwa Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Selanjutnya, dari Mr. Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, azas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dari sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila secara luas adalah yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila.
Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keenam, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam sejarah hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, dan etika bangsa yang melahirkan pandangan hidup. Yang ketujuh, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Dalam hal ini, Pancasila telah disepakati bersama oleh para pendiri negara. Oleh karenanya, Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga rakyat sepakat untuk melaksanakan, memelihara, dan melestarikannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara antara lain adalah mempersatukan bangsa, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan negara seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fungsi dan kedudukan Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi persatuan. Artinya, Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa yang multi etnis, multi ideologis, dan multi religius, sehingga menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya diri. Teman-teman, demikian pembahasan tentang
arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.